Satu dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan berpotensi besar turunnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bahkan mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini disampaikan Ustadz Profesor Dr. Ridahani Fizi MPD di Kultum Ramadan Jeda Tarawih malam ke-27 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Ar-Rahman Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara malam Sabtu 5 April 2024. Satu dari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan berpotensi besar turunnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bahkan mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dari 10 hari terakhir tersebut, mayoritas ulama mengerucutkan pendapatnya pada malam-malam ganjil. Ada yang berpendapat Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadan, sehingga banyak orang yang meningkatkan amal ibadah dan ketaatan di malam tersebut. Namun yang jelas, Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke dunia yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Surah yang turun pertama kali adalah Wahai Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Ini disampaikan Ustadz Profesor Dr. Ridahani PG MPD di Kultum Ramadan Jeda Tarawih malam ke-27 Ramadan 1445 Hijriah di Masjid Ar-Rahmah Jalan Sungai Andai Banjarmasin Utara malam Sabtu 5 April 2024. Berarti malam ini malam 27 Ramadan. Para mufassirin berpendapat bahwa malam 27 Ramadan inilah Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz secara utuh ke langit dunia. Baru dari langit dunia turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, dan itu yang pertama kali turun 17 Ramadan saat Rasul berada di Gua Hira. Karena itu syahrul Ramadan disebut dengan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan keberkahan di dalam Ramadan yang tinggal 4 hari lagi dan kita berada di minggu terakhir ini sebentar lagi akan pupus di telan masa. Ada keberkahan yang luar biasa di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Allah menyiapkan satu malam yang malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ustadz Ridahani PG memadakan malam Lailatul Qadar dipercaya lebih baik dari malam 1000 bulan. Bagi yang melaksanakan amal atau ibadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah selawat 1000 malam. Sehingga malam diturunkannya Al-Quran ke bumi merupakan malam penuh berkah. Bagi mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan mengerjakan ibadah atau amalan-amalan dan mengharapkan pengampunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Malam Lailatul Qadar dipedahkan pula ujar Ustadz Ridahani PG sebagai malam yang istimewa karena pada malam itu para malaikat turun ke bumi. Surah Ad-Duhan ayat 3 Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Inna kunna munjirin. Di situ ada kata mubarak. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna kunna munjirin, dan kamilah yang memberi peringatan. Malam apa yang diberkahi dari ayat ini? Yaitu malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Malam apa itu diturunkan? Di dalam surah Al-Qadar dijelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan malam qadar, malam diturunkannya Al-Quran, yang para mufassirin menjelaskan kebanyakan berpendapat malam 27 Ramadan. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ujar Ustadz Ridahani PG disambut dengan penuh kegembiraan oleh umat muslim dengan beritikaf di masjid. Bahkan ada sebagian masjid yang menyiapkan menu sahur gasan jamaahnya.